丢掉食物了，你找过哪些地方啊？多行善业，我儿子能找回来吗？Film ini mengisahkan tentang perjuangan seseorang untuk mencari anaknya yang telah hilang selama belasan tahun. Dalam perjalanannya, ia ditemani dengan seorang pemuda yang diculik dari orang tuanya. Dan, apakah mereka berhasil menemukan keluarga mereka? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat para pengendara sepeda motor di atas kapal yang sedang menyeberangi lautan membaca spanduk pengumuman anak yang hilang, yang bernama Leida, dari Provinsi Anhui, yang diculik jam 4 sore pada tanggal 21 September 1999, yang berarti anak itu kini berusia 17 tahun. Seorang pria berjaket biru menghampiri seorang pengendara motor berjaket coklat yang sedang tertidur di atas motor. Pria berjaket biru itu membangunkan pria berjaket coklat, lalu mengatakan jika kejadian itu sudah 15 tahun, sampai kapan ia akan mencari. Pria berjaket biru itu lalu menyuruh pria berjaket coklat untuk menghubungi polisi. Tapi ia hanya menganggukkan kepala lalu melanjutkan tidurnya. Belum lama ia memejamkan mata, seseorang sudah membangunkannya lagi. Seseorang yang berada di sebelahnya mengatakan jika tak mungkin untuk menemukan anaknya lagi karena anaknya sudah pasti banyak berubah. Pria berjaket navy tadi langsung membela. Bahkan mereka sampai bertengkar dan pertengkaran mereka pun berhasil dihentikan. Pria berjaket coklat yang kehilangan anaknya ini kemudian membagikan lembaran kertas tentang anaknya yang hilang ke orang-orang yang berada di atas kapal. Lalu kapal yang ditumpangi sudah menemui daratan. Maka ia menghentikan kegiatannya dan menyalakan motornya untuk melakukan perjalanan. Lei Zequan, seorang pria tua berjaket coklat yang kehilangan anaknya pada tahun 1999, ia melanjutkan perjalanannya untuk mencari anaknya. Di sepeda motornya terdapat banner yang dijadikan bendera. Banner itu berisi tentang informasi anaknya yang hilang. Lei mencari anaknya ke kota-kota. Ia berangkat dari Anhui, tempat asalnya, ke Hubei, lalu ke Fujian. Di sela perjalanannya, ia mengisi perutnya dengan mie instan cup yang ia makan di pinggir jalan sambil berjongkok. Ia melihat seseorang menempelkan poster pencarian anak hilang yang diculik pada 4 Februari 2014. Setelah seseorang yang menempel poster itu pergi, ia mencabut poster itu dan menyebarkannya ke internet. Ia bahkan membuat banner dari poster itu yang kemudian ia buat bendera untuk diletakkan di belakang motornya. Sekarang, jadi dia membawa 2 bendera banner pencarian anak yang hilang. Ia bahkan masih mau membantu orang lain untuk menemukan anaknya, padahal ia sendiri belum menemukan anaknya sendiri yang hilang belasan tahun. Lei yang mencari anaknya dengan gigih, kini sepertinya mulai kehilangan fokusnya saat berkendara. Ia mengendarai motornya dengan tatapan matanya yang kosong dan tak menyadari sebuah truk berada di depannya. Detik berikutnya, motor Lei menghantam truk di depannya. Sedangkan Lei terjatuh, terkapar, dan tak sadarkan diri di tanah. Seorang pemuda menyelamatkan Lei. Pemuda itu kini sedang memperbaiki motor Lei. Sedangkan si pemilik motor kini masih tak sadarkan diri. Hingga suara mesin bengkel yang berisik menyadarkannya. Begitu Lei sadar, yang ia lihat pertama kali adalah bannernya. Ia membentangkan bannernya yang ternyata sudah sobek dan berlubang-lubang. Pemuda yang sedang memperbaiki motor membaca banner yang dibentangkan oleh Lei. Lei yang menyadari adanya seseorang selain dirinya pun menanyakan pada pemuda itu di manakah dirinya berada sekarang. Pemuda berambut kecoklatan itu menjawab jika Lei sedang berada di pegunungan Wuyi.
Lei membuka peta yang ia bawa untuk mengetahui di mana posisinya sekarang. Pemuda itu melihat pria tua yang ditolonginya kebingungan mencari di mana posisinya. Maka ia menunjukkan posisi mereka pada peta Lei. Lei mengatakan pada pemuda yang menolongnya tadi jika ia sudah pergi ke semua tempat yang ia tandai pada peta untuk mencari anaknya. Lei gak lupa begitu saja atas bantuan dari pemuda ini, jadi ia menanyakan berapa hutangnya dan akan menyicil hutang itu. Kemudian ia mencatat pada buku tulisnya jika dalam perjalanannya mencari anaknya, ia berhutang pada pemuda yang menolongnya di pegunungan tadi. Sebelum melanjutkan perjalanannya untuk mencari anaknya, Lei mencetak ulang banner yang sudah rusak. Pemuda itu bertanya akan kemana Lei pergi. Lei menjawab jika ia akan pergi ke Guangzhou. Kemudian ia memulai mengendarai motornya menuju tempat yang ia tuju. Gak jauh dari tempat pemuda tadi, Lei melakukan sembahyang di pinggir jalan dengan dupa di tangannya. Tiba-tiba pemuda tadi datang setelah ia beribadah, bahkan memarahinya bagaimana anaknya bisa hilang. Lei akhirnya menceritakan pada pemuda itu jika anaknya hilang saat ia pergi ke kebun buahnya. Ketika Lei kembali lagi, anaknya sudah tidak ada di rumah. Akhirnya, Lei memberikan nomor teleponnya kepada pemuda itu untuk dihubungi, barangkali aja ia menemukan anaknya itu. Sebelum Lei melanjutkan motornya, pemuda itu mengatakan sebuah kalimat yang membuat Lei terkejut. Pemuda itu mengatakan jika dirinya adalah korban penculikan. Lalu Lei mengajaknya duduk untuk berbicara. Zheng Shuai, pemuda yang menolong Lei itu mengatakan jika dulunya ia diculik ketika berusia 4 tahun seingatnya. Ia diculik oleh seorang pria pedagang anak dan diperlakukan dengan kejam, diikat di sepanjang jalan. Ia juga mengatakan hal-hal yang ia ingat sebelum ia diculik. Ia mengingat jika di rumahnya ada sebuah jembatan rantai dan belukar pohon bambu. Ia mengingat jika rambut ibunya dikepang panjang. Lei kemudian menanyakan apakah Zheng Shuai mengingat nama teman-temannya dulu, nama saudara kandungnya, atau makanan favoritnya. Namun pemuda itu tak mengingatnya. Yang ia ingat hanyalah jembatan rantai, pohon bambu, dan rambut ibunya yang dikepang panjang. Tiap malam ia selalu mengingat gambaran-gambaran itu dan khawatir jika suatu saat ia akan melupakan gambaran-gambaran itu. Tiap malam ia selalu menunggu mimpi tentang itu, memimpikan tempat ia dilahirkan dan juga ibunya. Namun ia tak pernah memimpikan hal itu sekalipun. Ia juga merasa sedih jika ibunya tak pernah muncul walaupun hanya lewat mimpi. Setelah mendengarkan cerita Zheng Shuai, Lei melanjutkan perjalanannya untuk mencari anaknya. Kemudian seseorang memberi informasi kepadanya jika ada seorang anak laki-laki usia 17 tahun di Donghai, Fujian, yang merupakan bukan anak biologis orang tuanya yang sekarang. Ia bernama Shi Anyi dan ia memiliki bekas luka di kakinya. Lei yang mendengar kabar ini langsung tancap gas ke lokasi yang disebutkan tadi. Lei melewati jalan tol dengan sepeda motornya hingga mobil polisi menyuruhnya untuk menepi. Polisi itu mengingatkan Lei agar tidak melewati jalan tol dengan sepeda motor jika masih ingin tetap hidup. Namun Lei menjawab jika ia melewati jalan ini agar segera sampai ke tempat tujuannya. Polisi yang mendengar perkataan Lei mengatakan jika ia melewati arah yang salah. Polisi itu pun menyuruh Lei untuk mengikuti mobil polisi dari belakang dengan motornya ke arah yang benar menuju tempat yang ingin ia tuju. Di ujung jalan tol, polisi memberitahu Lei posisinya berdasarkan peta yang ia bawa. Polisi itu menandai peta Lei dengan penanya, lalu mengembalikan peta itu kepada Lei. Lalu Lei melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah perjalanannya, Lei berhenti dan membuka peta miliknya. Namun saat ia membuka petanya, 2 lembar kertas terjatuh dari dalamnya. Ternyata polisi tadi memberikannya uang. Kemudian Lei melanjutkan perjalanannya dan menjemput seorang perempuan yang memberinya informasi tentang anak laki-laki berusia 17 tahun. Ia mendatangi tempat anak laki-laki 17 tahun itu bersama seorang wanita yang memberinya informasi.
Sepanjang perjalanan, wanita yang sedang diboncengi Lei itu membeberkan berbagai informasi tentang anak laki-laki itu. Ia mengatakan jika di asrama sekolahnya ia adalah anak yang suka memberontak dan orang-orang di kota itu sering menggunakan jasa jual beli anak. Kini sepeda motor Lei mendekat ke arah bibir pantai. Ia menaiki kapal dengan bantuan orang di sana untuk menemui anak yang dimaksud. Kapal yang ia tumpangi menghampiri sebuah gubuk kecil yang mengapung di atas air laut. Ketika sampai di tempat itu, ia menghampiri dan memperkenalkan dirinya, lalu bertanya kepada orang tua anak itu. Mereka berbincang-bincang dengan orang tua anak itu dan mengatakan jika anak itu adalah atas pemberian orang. Untuk memastikan, akhirnya si tuan rumah ini memanggil anaknya yang dimaksud Lei. Anyi namanya. Anyi yang dipanggil akhirnya menatap ke arah orang tuanya sebentar sebelum kakinya melangkah mendekat, sedangkan Lei ketika melihat anak itu, ia merasa ingatan-ingatannya dulu tentang anaknya berputar di kepalanya. Ketika anak laki-laki itu sudah berdiri di hadapannya, Lei menanyakan beberapa pertanyaan pada anak itu. Ia menanyakan apakah ia ingat dulu jika memiliki anak anjing yang bernama Blackie. Namun anak itu tak mengingatnya. Lei kemudian bertanya lagi, apakah ia mengingat mempunyai teman yang bernama Xiaoman? Tapi ia menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Pertanyaan terakhir yang Lei lontarkan adalah, apakah ia memiliki bekas luka di kakinya? Karena anaknya dulu memiliki bekas luka karena terkena paku. Dengan gerakan cepat, anak itu duduk di kursi dan melepas sepatu dan kaos kaki sebelah kanan yang ia kenakan. Lei yang melihat anak itu melepas sepatu sebelah kanan, spontan menyuruhnya melepas sepatu sebelah kiri, karena anaknya memiliki luka di kaki sebelah kirinya. Orang tua Anyi pun memarahi Lei dan mengusirnya. Akhirnya Lei menaiki kapal, tapi ia masih dengan egonya menganggap bahwa Anyi adalah anaknya. Maka Lei nekat melompat menaiki rakit kayu untuk menghampiri Anyi agar mereka melakukan tes biologis. Ibu Anyi maju paling depan menghadap Lei. Ia menampar wajah Lei tanpa henti, tanpa ampun. Hingga akhirnya Lei kehilangan keseimbangannya lalu terjatuh ke dalam lubang rakit kayu dan ia tenggelam ke laut. Lei yang bernasib buruk ini sedang berusaha berenang untuk menepi ke pantai dan berusaha keras menyeret motornya yang juga tenggelam di bibir pantai. Kondisi motornya tak karuan. Bendera banner yang ada di motornya hancur tak karuan juga. Dengan sekuat tenaga ia menyeret motor itu lalu terdengar suara seseorang menginterupsinya yang mengatakan bahwa jika lebih baik ia meninggalkan motornya. Lei menoleh dan mendapati pemuda yang pernah membantunya sedang berdiri memandangnya. Lei yang masih dikuasai emosi menyuruh pemuda itu untuk memperbaiki motornya lagi. Zheng Shuai tentu saja tidak mau. Apanya yang mau diperbaiki jika seluruh mesinnya sudah tenggelam? Namun Lei tetap memaksa mengerahkan tenaganya untuk menyeret motor itu. Zheng Shuai menarik paksa tubuh Lei agar membiarkan motornya, namun Lei memberontak dan berakhir mereka berantem tuh di sana. Setelah usaha-usahanya berhasil membujuk Lei, kini Zheng Shuai dan Lei sedang berendam di sebuah kolam renang. Zheng Shuai mengatakan ia tadi sempat membayangkan jika orang tuanya mencarinya hingga seperti itu. Lei bertanya pada pemuda itu, apakah orang tuanya yang sekarang suka memukul? Pemuda itu menjawab, tidak. Zheng Shuai dulu sempat khawatir saat ia kecil jika ia akan mati sebelum bertemu dengan orang tua kandungnya. Namun sekarang ia khawatir tak memiliki waktu untuk bertemu dengan orang tuanya. Dan pembicaraan mereka mengalir. Lei mengatakan apakah Zheng Shuai kuliah? Pemuda itu menjawab jika ia tidak kuliah dan tidak dapat mendaftar karena ia termasuk warga ilegal. Jadi selama ini ia tidak bisa naik pesawat, kereta api, atau kendaraan umum lainnya. Ia juga tidak bisa memiliki akun bank, bahkan menikah. Maka dari itu ia sekarang memutuskan untuk mencari orang tuanya.
Zheng Shuai mengajak Lei untuk pergi mengunjungi jembatan besi yang dikatakan temannya. Tempat itu berada di Sichuan, 200 km dari tempat mereka sekarang. Perjalanan yang mereka tempuh adalah perjalanan yang jauh. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk mengisi perut mereka dengan semangkuk mie. Lei menambahkan lauk tambahan ke mangkuk Zheng Shuai, namun ia mengambil itu dan memindahkannya ke mangkuk Lei. Karena Shuai menolak, Lei menambahkan lagi ke mangkuk Shuai. Saat pemuda itu mau mengambilnya lagi, sumpit Lei menahannya. Shuai lalu bertanya, apakah ia tidak boleh memakannya? Mereka sudah seperti ayah dan anak, walaupun kini mereka sedang mencari keluarga mereka masing-masing. Karena mereka tidak mempunyai uang, maka mereka mencuci semua piring yang ada di kedai makan mie itu untuk membayar semangkuk makanan mereka. Saat pekerjaan mereka selesai, Shuang digoda oleh ibu pemilik kedai itu dengan menanyakan waktunya untuk malam hari. Lei dan Shuai yang mendengar itu segera berlari menuju sepeda motor dan langsung tancap gas untuk pergi dari sana. Shuai sekarang berdiri di atas jembatan yang ia maksud. Namun ia tak merasa familiar dengan tempat ini. Namun seorang wanita tua dengan rambut yang dikepang melintasi jembatan itu. Shuai bertanya pada wanita itu, apakah putranya hilang? Namun wanita itu tak menjawab dan melanjutkan jalannya tak memperdulikan pemuda itu. Shuai yang dikuasai egonya tak menyerah dan menjegat wanita itu. Lei berusaha menghentikan langkah Shuai karena ia tak ingin Shuai menuruti egonya dan mengatakan jika itu adalah ibunya. Lei yang sudah memiliki pengalaman dengan anak yang hilang mengatakan, jika dulu ada orang tua yang mengakui seorang anak sebagai anaknya walaupun itu bukan anaknya. Dan ketika orang tua kandung si anak datang, mereka depresi dan Lei tidak mau Shuai mengalami kejadian tragis seperti itu. Namun Shuai masih diselimuti egonya dan nekat mencari wanita tua tadi. Namun di ujung jembatan, pemuda itu berhenti dan berjalan kembali ke arah Lei. Dan mereka melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari jembatan-jembatan yang lain. Sambil mencari keluarga mereka yang hilang, Lei dan Shuai melakukan pekerjaan sampingan untuk bekal mereka. Kini mereka sedang bekerja membersihkan mobil. Awalnya mereka bekerja hingga Lei membuang air yang mengenai Shuai dan berakhir mereka saling siram-menyiram satu sama lain. Shuai mengatakan pada Lei jika ia mulai melupakan gambaran-gambaran jembatan rantai yang berada di dekat rumahnya. Shuai merasa putus asa terhadap pencarian orang tuanya. Lei mengatakan pada pemuda yang sedang putus asa ini, jika ia baru saja melakukan pencarian beberapa hari terakhir, sedangkan Lei sudah melakukannya selama 15 tahun. Kini mereka berdiri di ujung jalan jembatan besi yang hampir roboh. Shuai memperhatikan jembatan itu serta sekelilingnya dengan seksama. Namun ia tak merasa familiar dengan tempat itu. Mereka mengunjungi sebuah pasar malam untuk mengisi perut mereka setelah seharian melakukan perjalanan. Lei melihat seorang wanita yang sedang menggendong seorang bayi, namun janggalnya bayi itu nampak seperti bayi yang hilang baru-baru ini. Baru saja Lei mau mengikuti, tapi Shuai sudah memanggil-manggilnya. Ia takut ditinggal pergi oleh Lei. Saat malam harinya, mereka tidur di kursi semen depan pasar itu. Shuai tidur meletakkan kepalanya di atas paha Lei, sedangkan Lei akan tidur dengan posisi duduk. Jembatan yang mereka datangi kali ini sedikit unik. Di sepanjang jembatan terdapat gembok-gembok yang terkunci menggantung di tali jembatan. Hal tersebut merupakan simbol dari cinta. Shuai memegang salah satu gembok itu dan berpikir jika ia seperti anak buangan. Lei menegur pria itu agar tak mengatakan dirinya buangan. Namun pemuda itu kembali emosi dan malah berdebat dengan Lei. Akhirnya Lei memutuskan untuk pergi dan ia kini sedang duduk di atas halte. Kemudian Shuai datang kembali dan memberikan helm kepada Lei yang mengisyaratkan agar ia naik ke motornya. Shuai menghentikan motornya di depan stasiun. Ia menyuruh Lei untuk pergi menaiki kereta sedangkan pemuda itu akan pergi ke Fujian.
Lei tak mau karena Shuai tak bertanggung jawab terhadapnya. Shuai yang mendengar itu memberikan beberapa lembar uang dan Lei menolaknya. Akhirnya mereka saling memaksa hingga uang itu terhambur kemana-mana. Lei yang belum tidur mendengar ocehan-ocehan dari Shuai yang sudah tertidur. Pemuda itu rupanya sedang memimpikan seorang wanita berambut kepang panjang sedang berjalan melintasi jembatan rantai. Ia ngoceh-ngoceh dalam bahasa tidurnya jika ia tak sendirian saat diculik. Ia diculik bersama dengan temannya yang dijual ke kota yang sama. Ia juga ngoceh jika temannya itu tak ingin bertemu orang tuanya karena kini hidupnya sudah baik. Lei yang mendengar ocehan pemuda itu langsung bangun dari rebahannya dan melangkahkan kakinya keluar kamar mereka. Lei menuju sebuah warnet dan memberikan sebuah informasi 2 anak yang hilang pada penculikan tahun 1992. Dari internet, seorang wanita berambut pendek berwarna merah merespon. Ia sepertinya mengetahui siapa orang tua anak yang hilang pada tahun tersebut. Wanita itu menghubungi polisi dan polisi langsung mencatat informasi yang diberikan oleh wanita itu. Shuai berjalan dengan menenteng bawaan di tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya ia gunakan untuk memegang ponselnya. Ia memperhatikan foto jembatan rantai yang dikirim oleh wanita berambut merah itu. Lalu Shuai dan Lei mendatangi kediaman wanita berambut merah itu. Di rumahnya, wanita itu menelpon polisi lagi dan mengatakan jika anak yang hilang pada tahun 1992 berada bersamanya. Pasangan suami istri yang kini sedang menunggu di kantor polisi mendengar informasi tentang anaknya. Shuai mendengar suara pria tua dari telepon. Ia memundurkan langkahnya dan mengatakan pada wanita di depannya agar ia menanyakan apakah orang tuanya masih peduli dengannya. Setelah mengatakan itu, Shuai melangkah pergi meninggalkan ruangan. Lei dan Shuai kini sedang berbincang-bincang bahasan yang mendalam alias deep talk. Lei mengatakan jika tahun 2002 jembatan rantai dekat rumahnya itu telah dihancurkan, begitu juga dengan pohon-pohon bambu di sekitarnya. Lalu Lei menceritakan betapa kecewanya ia pada dirinya saat pulang tak membawa anaknya. Ia kasihan pada istrinya yang sudah menderita sejak lama. Shuai nampak sudah mulai menerima jika benar itu orang tuanya tanpa bukti seperti jembatan rantai dan rambut kepang panjang ibunya. Shuai juga masih mengingat keluarga angkatnya yang juga menyayanginya, bahkan takut kehilangan dirinya. Ia mengatakan pada Lei jika ia tetap menjadi bagian dari keluarga angkatnya walaupun sudah menemukan keluarga aslinya. Shuai memberikan sepeda motornya kepada Lei dengan syarat untuk tidak dijual. Mereka kini sedang dalam perjalanan ke rumah orang tua kandung Shuai. Mereka ditemani dengan wanita berambut merah yang membantu mereka tadi. Shuai keluar dari mobil dan melihat betapa banyaknya orang yang menyambut kedatangan dirinya. Ia bisa melihat jelas banner yang terpasang di atas yang juga menyambut kedatangannya. Dari banner itu ia mengetahui jika namanya adalah Mao Xueshong. Pemuda itu berjalan mendekati kedua orang tuanya yang sudah menangis haru. Di setiap langkahnya, Shuai juga membayangkan jembatan rantai yang berada di dekat rumahnya perlahan hancur dan juga rambut kepang panjang ibunya yang terpotong. Dan akhirnya, pemuda itu bertemu dengan orang tuanya kembali setelah berpuluh-puluh tahun terpisah. Lei ikut terharu melihat keluarga pemuda yang menemani perjalanannya itu kembali utuh. Kini Lei harus melanjutkan perjalanannya untuk mengutuhkan keluarganya kembali. Ia menggunakan sepeda motor Shuai yang diamanatkan kepadanya. Di sisi lain, Shuai akhirnya dianggap sebagai warga legal dan kini ia melakukan pemotretan untuk kartu tanda penduduknya. Lei yang tak sengaja bertemu para biksu yang sedang melakukan perjalanan memilih untuk ikut mereka. Para biksu itu bersemedi di bawah sebuah bangunan kayu tua yang hanya tersisa struktur bangunannya. Ia pun turut duduk di antara para biksu Buddha itu, kemudian memutuskan untuk mendekat ke guru para biksu itu. Ia bertanya padanya, apakah anaknya akan ditemukan? Lalu biksu itu berkata, bila ia datang, takdir bersatu. Tapi bila tak datang, takdir sirna. Bila mencari, takdir berkembang. Bila menyerah, takdir binasa.
Jalan besar dilalui, jalan kecil dilintasi, dan semua terjadi karena alasan. Lalu Lei kembali menanyakan apakah anaknya masih hidup. Biksu itu menjawab, "Setiap jengkal bumi kau hidup dan mati di atasnya, dan alam akan menghidupinya." Lalu kini Lei melanjutkan perjalanannya lagi untuk mencari anaknya dengan berbekal nasihat biksu Buddha tadi. Dan kisah perjuangan seorang ayah untuk mencari anaknya dalam film ini telah berakhir. Sekarang film ini pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.